Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali mempelajari hukum-hukum Islam berkaitan dengan muamalah maliyah, yaitu hubungan manusia dengan manusia yang berkaitan dengan harta, yang mana pembahasan kita dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer masih dalam permasalahan jual beli yang ada padanya unsur kezaliman. Insyaallah kita akan bahas hukum berkaitan jual beli narkoba, kemudian rokok dan alat musik. Hal-hal ini termasuk dalam pembahasan jual beli yang ada unsur kezaliman kepadanya. Kita mengulang kembali kenapa dinamakan dengan jual beli yang diharamkan dengan sebab adanya unsur kezaliman, karena pengertian zalim itu yaitu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya aturan yang sudah diatur oleh Allah taala, sesuatu yang diharamkan, kemudian kita melakukannya atau meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ini adalah pengertian dari zalim. Maka kalau kita melihat bahwa Allah lah yang berhak atas pengharaman atau penghalalan sesuatu, dan yang perlu kita yakini bahwa Allah tidak akan mengharamkan sesuatu kecuali pada hal tersebut merupakan terdapat unsur yang merusak, unsur yang merugikan, mudarat. Nah, dengan demikian syariat Islam ini diturunkan oleh Allah SWT. Aturan-aturan di dalam Islam ini Allah turunkan kepada kita untuk kita amalkan dengan tujuan menjaga dari hal-hal yang merusak ini. Maka kalau kita melihat dari keseluruhan syariat Islam, tujuannya yaitu menjaga 5 hal. Jadi ini namakan dengan maqasidus syariah, tujuan dari syariat, yang mana bertujuan untuk menjaga 5 hal yang penting. 5 hal yang penting ini namakan dengan ad-daruriyatil khamsah. Daruriyat al-khamsah. 5 hal pokok yang dijaga di dalam Islam. Apa saja daruriyatul khamsah yang dijaga di dalam syariat Islam? Yang pertama
yaitu menjaga agama. Maka syariat Islam tersebut akan mengharamkan dari hal-hal yang dapat merusak agama. Yang kedua, menjaga jiwa. Maka syariat Islam akan mengharamkan hal-hal yang dapat merusak jiwa. Yang ketiga yang dijaga oleh syariat Islam adalah akal. Maka syariat Islam akan mengharamkan hal-hal yang merusak akal. Dan selanjutnya yaitu menjaga harta. Maka hal-hal yang dapat merusak harta, maka ini diharamkan di dalam Islam. Kemudian kehormatan diri. Ya, hal-hal yang dapat merusak kehormatan diri, maka ini diharamkan. Nah, oleh karena itu yang dapat menghalangi atau merusak hal yang 5 hal ini pasti diharamkan. Contohnya menghalangi orang untuk beribadah, maka ini adalah diharamkan. Kemudian mencuri, ini merusak harta orang lain, menghilangkan harta orang lain, ini diharamkan. Berzina, ini merusak keturunan, maka ini juga diharamkan. Atau membicarakan orang lain yang dia tidak suka, nah ini akan merusak kehormatan seorang muslim. Nah ini juga diharamkan. Nah inilah yang penting kita ketahui, bahwa segala hal yang dapat merusak 5 hal ini pasti diharamkan di dalam syariat Islam. Nah, oleh karena itu, ya, pembahasan kita mengenai hal-hal berikut ini, di antara hal yang dapat merusak dari 5 hal yang di dalam syariat Islam untuk dijaga. Maka di antara yang merusak tersebut adalah jual beli narkoba. Ya. Oleh karena itu, semenjak kaum muslimin yang awalnya mereka tidak mengetahui hal yang merusak ini, kemudian diantaranya yang merusak itu adalah ganja, maka pada awal masuknya ke negeri kaum muslimin pada abad 6 Hijriah, dibawa oleh pasukan Tatar, yang mana Tatar ini, Mongolia, mereka ketika itu dipimpin oleh Genghis Khan. Ya, mereka menyerang menyerang negara-negara kaum muslimin. Dan di antara yang mereka bawa ketika berperang yaitu menggunakan ganja, sehingga mereka ya menjadi pasukannya menjadi bengis, tidak takut dengan mati, dan bahkan ya ini cara mereka untuk berperang dengan mengkonsumsi narkoba tersebut, ganja. Adapun kaum muslimin, mereka berperang yaitu dengan keyakinan bahwa adanya hari pembalasan. Allah akan memberikan balasan yang besar, yaitu surganya bagi orang-orang yang mau berjuang di jalan Allah. Sedangkan Genghis Khan dengan cara memberikan ganja kepada pasukannya. Sehingga para ulama Islam ketika itu mereka telah mengharamkannya, mengharamkan ganja tersebut. Karena orang-orang yang menggunakan ganja, dia menyebabkan tidak bisa mendirikan sholat. Kemudian dia berani membunuh siapapun, bahkan termasuk orang tuanya.
jika tidak memberi uang untuk membeli ganja. Ya. Ketika dia harus mengkonsumsi ganja tersebut dan dia tidak mendapatkan uang untuk membelinya, akhirnya melakukan hal-hal yang ya diharamkan, membunuh orang tua atau mencuri dan lain-lainnya. Kemudian akan mengalami kerusakan sistem pencernaan, saraf, kemudian merusak pernafasan, reproduksi, jantung, ya, dan lain-lainnya. Nah, inilah hal-hal yang diakibatkan dari mengkonsumsi ganja tersebut dan obat-obat pecandu yang lainnya. Ya. Maka para ulama mengharamkan hal yang merusak ini tentunya berdasarkan dalil-dalil yang begitu banyak dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW tentang larangan untuk merusak. Di antaranya surat An-Nisa ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian. Ayat ini jelas melarang untuk membunuh diri. Sedangkan orang-orang yang mengkonsumsi obat-obat yang terlarang tersebut jelas merupakan tindakan bunuh diri secara perlahan-lahan. Karena dapat merusak organ-organ yang penting dalam tubuh mereka, akhirnya mereka menjadi rusak dan terbunuh dengan mengkonsumsi bahan tersebut. Kemudian juga dalil yang lain dari Ummi Salamah, Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan dari Abu Daud dan dihasankan oleh Ibnu Hajar, yang mana Rasulullah SAW melarang an kulli muskirin wa muftirin. Rasulullah SAW melarang segala hal yang memabukkan dan menghilangkan akal. Ya. Maka narkoba ini adalah hal-hal zat-zat yang dapat menghilangkan akal seorang dan menyebabkan seorang tersebut menjadi mabuk. Nah, berdasarkan dalil tersebut, maka para ulama ijma' sepakat, yang mana dinukilkan oleh Al-Qarafi, mengatakan bahwa para ulama fikih di zaman sekarang, di zaman Qarafi, yang mana beliau yaitu pada abad ke-6 Hijriah. Beliau mengatakan para ulama fikih ketika itu seluruhnya sepakat melarang tumbuhan yang dikenal dengan nama hashish. Hashish ini bahasa kitanya adalah ganja. Ya, yang mana hashish ini dikonsumsi oleh orang-orang fasik. Nah, ya. Jadi para ulama Islam, ulama fikih, mereka sepakat berdasarkan dari dalil Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya yaitu hashish, ganja ini adalah sesuatu yang diharamkan. Karena dampak dari ganja tersebut yang telah kita sebutkan mengakibatkan hilangnya akal seorang tersebut dan menjadikan orang tersebut berani untuk melakukan hal-hal yang ketika tidak mengkonsumsi dia tidak akan berani melakukannya. Ternyata itu juga berdampak pada rusaknya organ-organ tubuh pada orang yang mengkonsumsinya. Nah, inilah hukum dari narkoba ya, dan hal-hal yang serupa dengan narkoba tersebut yang dapat merusak dan menghilangkan akal.
Akan tetapi hukum haram ini akan berubah menjadi hukum yang lain jika sesuai dengan kondisional, sesuai dengan kondisinya. Ya. Contohnya kondisi di saat memang sebagai untuk mendapatkan suatu kebutuhan dan tidak ada hal lain yang bisa menggantikannya. Ini namakan dengan istilah penggunaan secara darurat. Ya. Nah, apakah menjadi boleh? Yang mana tadi para ulama dan juga ijma tentunya berdasarkan dalil Quran dan hadis tentang haramnya narkoba tersebut. Tetapi apabila ada kebutuhan dan tidak ada penggantinya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka ini berubah menjadi bisa terjadi pada perbedaan para ulama. Sebagian ulama mengatakan hukumnya bisa berubah menjadi halal atau dibolehkan. Contohnya untuk keperluan medis, seperti memberikan bius lokal pada saat melakukan operasi berat dan ringan. Nah, ini adalah hal yang dibutuhkan supaya saraf-saraf pada organ tertentu tidak merasakan sakit ketika akan dilakukan pengobatan, sehingga diberikan bius tersebut. Ya, untuk tujuannya adalah untuk kemaslahatan, mengobati agar tidak berdampak kepada penyakit yang lebih berbahaya. Ya. Maka Imam Nawawi berkata, bila dibutuhkan mengkonsumsi obat bius pada saat amputasi tangan, yang mana tangan tersebut telah membusuk akibat suatu penyakit, maka terjadi perbedaan para ulama dalam mazhab Syafi'i. Maka Imam Nawawi mengatakan pendapat yang terkuat dalam mazhab Syafi'i hukumnya dibolehkan. Ya. Kenapa? Tentunya berdasarkan ini sesuatu yang darurat. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, "Faman iturra ghaira baghin wa 'ala 'adin fala itsma 'alaih." Barang siapa yang terpaksa dan dia tidak ingin untuk melakukannya, maka dia tidak berdosa. Ya. Terpaksa untuk menyelamatkan anggota tubuh yang lainnya dari pembusukan dan untuk memotong tersebut agar tidak merasakan sakit, ya, maka dengan cara memberikan bius tersebut yang mana menggunakan narkoba tadi, ya, maka ini untuk kebutuhan, dan para ulama pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i dibolehkan. Dan begitu juga yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan haram hukumnya mengkonsumsi segala benda yang merusak tubuh seperti opium, kecuali artinya tidak menjadi haram sedikit penggunaannya, dan itu pun dalam rangka untuk keperluan pengobatan dan diyakini tidak akan membahayakan jiwa. Ya. Jadi penggunaannya pun diatur oleh dokter yang mengerti dan mereka mempelajari dan sudah meneliti bahwa ini tidak akan berbahaya bagi tubuh yang lainnya, dan penggunaannya pun untuk kebutuhan ya, menghilangkan mudarat. Nah, inilah penjelasan para ulama tentang hukum asal dari hal yang merusak tubuh atau akal dan kapan dibolehkan karena memang ada kebutuhan. Ya.
Nah, setelah kita mengetahui bagaimana hukumnya di dalam Islam mengkonsumsi obat-obat terlarang tersebut, kemudian bagaimana hukum memperjualbelikannya. Maka Rasulullah SAW bersabda yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani, yang mana Rasulullah SAW bersabda, wa innallaha azza wa jalla idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama thamanahu. Sungguhnya Allah azza wa jalla apabila mengharamkan atas suatu kaum mengkonsumsinya, maka Allah juga mengharamkan untuk hasil penjualannya, untuk menjualnya. Ya. Maka Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, menjual ganja kepada orang untuk dikonsumsi hukumnya haram. Ya. Sekalipun si penjual tidak mengetahui pasti bahwa si pembeli akan menyalahgunakannya. Sama seperti haramnya menjual anggur kepada orang pembuat minuman keras. Jadi kita lihat perkataan Ibnu Hajar bagaimana hukum menjual ganja. Ya. Menjual ganja kepada orang untuk dikonsumsi hukumnya haram. Ya. Sekalipun si penjual tidak mengetahui pasti bahwa si pembeli akan menyalahgunakannya. Nah, berarti ini dikembalikan kepada hukum asalnya. Kalau orang tersebut mengkonsumsi, maka hukum asalnya dia adalah haram. Karena yang mengkonsumsi pasti tujuannya ya secara umum ini akan merusak diri dia dan yang lainnya. Nah, kapan kita boleh menjualnya? Maka dibolehkan jika memang ya untuk hal yang darurat tadi. Nah, oleh karena itu peredarannya pun ya hal-hal yang seperti bios ini, maka itu diatur oleh pemerintahan. Tidak semua orang boleh menggunakannya. Penggunaannya juga diatur. Nah, dengan demikian kalau penggunaannya jelas untuk medis tadi, maka ini dibolehkan. Karena hukumnya tadi boleh, maka untuk kebutuhan medis ini hukumnya menjualnya adalah dibolehkan. Nah, itulah secara rinci tentang masalah hukum memperjualbelikan dan mengkonsumsi dari narkoba. Kemudian kita melihat permasalahan berikutnya, yaitu hukum jual beli rokok. Rokok bahan baku utamanya adalah dari tembakau. Yang mana tembakau ini mulai dikenal oleh kaum muslimin awal-awalnya itu pada Jazirah Arab pada awal abad ke-10 Hijriah, yang membawa ke negeri kaum muslimin ketika itu diantaranya adalah Asbania, itu Spanyol. Ya, Spanyol dahulunya pada abad-abad awal-awal Islam merupakan negara kaum muslimin, dikenal dengan Asbania. Sehingga ya Jazirah Arab pun melakukan perdagangan dengan orang-orang dari Spanyol. Dan pedagang dari Spanyol ini mereka membawa tembakau ke negeri-negeri Jazirah Arab. Dan awal kemunculannya, para ulama Islam telah berbeda pendapat tentang hukum penggunaan tembakau ini untuk dikonsumsi. Yang mana pendapat pertama, jadi dalam hukum tembakau ini untuk dikonsumsi sebagai rokok ini sudah terjadi perbedaan dari awal munculnya. Pendapat pertama, sebagian ulama mengatakan hukumnya boleh. Ya.
Jadi tembakau dijadikan rokok kemudian dihisap, ini hukumnya boleh. Dalilnya yaitu dengan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 29 bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini adalah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk dikonsumsi, boleh untuk dikonsumsi. Allah SWT berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Allah lah yang menciptakan untuk kalian seluruh yang ada di muka bumi ini. Maka ayat ini jelas bahwa hukum asalnya segala sesuatu adalah memang untuk dikonsumsi oleh manusia. Ya. Maka termasuk dalam segala sesuatu yang diciptakan itu adalah tembakau, ya, yang mana digunakan untuk bahan baku rokok. Inilah dalil ulama yang membolehkan, kembali pada hukum asal dari segala sesuatu, ya, bahwa itu dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dan tidak ada dalil yang jelas mensoreh yang jelas menjelaskan bahwa tembakau itu diharamkan. Kemudian pendapat kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa rokok hukumnya makruh. Ya. Kenapa? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man akala al-basala was-sauma wal-qurrasa fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam." Barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih, dan karos. Karos ini seperti daun bawang. Fala yaqrabanna masjidana, maka janganlah dia menghampiri masjid kami. Karena para malaikat terganggu dengan hal yang mengganggu manusia. Yaitu maksudnya terganggu dari bau yang dikeluarkan yang tidak sedap dari orang yang baru makan bawang. Nah, ini maksudnya adalah bawang yang tentunya yang belum yang mengeluarkan bau ini adalah biasanya bawang yang belum dimasak, ya. Nah ini bahwa dalilnya tembakau mengeluarkan bau seperti orang-orang tidak nyaman dengan bau ini dikeluarkan orang yang merokok. Nah, sehingga hukumnya menjadi makruh, sesuatu yang lebih baik ditinggalkan, ya, kalau dilakukan tidak mengapa-ngapa. Nah, ini dalil ulama yang menyatakan hukumnya makruh disebabkan dari bau yang tidak sedap dikeluarkan oleh orang yang merokok tersebut. Kemudian pendapat yang ketiga, sebagian ulama berpendapat bahwa merokok hukumnya haram. Pendapat ini diantaranya pendapat Al-Qalyubi. Beliau adalah ulama mazhab Syafi'i yang wafat pada tahun 1069 Hijriah. Ya, ini tentang perbedaan ulama awal-awal munculnya tembakau dikonsumsi untuk sebagai rokok bagi orang ketika itu. Maka Al-Qalyubi mengatakan ganja dan segala obat bius yang menghilangkan akal zatnya suci sekalipun haram untuk dikonsumsi. Ya. Zatnya adalah suci tapi haram untuk dikonsumsi. Oleh karena itu para syekh kami berpendapat bahwa rokok hukumnya juga haram. Karena rokok dapat membuka jalan agar tubuh terjangkit berbagai penyakit
berbahaya. Ya. Kemudian Ibnu Allan merupakan ulama mazhab Syafi'i pada sama waktunya, wafatnya ketika awal-awal munculnya tembakau ini yaitu 1057 Hijriah. Kemudian juga pendapat As-Sanhuri juga wafat pada 1015 Hijriah. Kemudian Al-Buhuti wafat 1051 Hijriah. Kemudian juga As-Surun Bulali mazhab Hanafi yang hidup wafat pada 1069 Hijriah. Nah, mayoritas ulama ketika itu mengharamkan rokok ini karena apa? Karena menimbulkan berbagai penyakit yang berbahaya. Nah, inilah ulama yang mengharamkannya. Sehingga rokok ini pernah dilarang oleh Khalifah Utsmani pada abad ke-12 Hijriah. Ya. Dan orang yang merokok dikenakan sanksi serta rokok yang beredar disita oleh pemerintah lalu dimusnahkan. Nah, kalau kita melihat ulama yang mengharamkan ini karena terdapatnya hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Yang tadi di awal kita sudah menyebutkan bahwa tujuan syariat Islam Allah turunkan menjaga 5 hal. Di antaranya menjaga jiwa. Sedangkan merokok ini ya dapat merusak jiwa. Dan ayatnya yang menjelaskan lebih rinci tentang larangan merusak jiwa, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Janganlah kalian menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Juga tadi Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum, surat An-Nisa ayat 29. Jangan kalian membunuh diri kalian. Juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darara wala dirar. Tidak boleh melakukan perbuatan mudarat bagi diri sendiri maupun membalas mudarat kepada orang lain. Nah, la darara wala dirar ini banyak penjelasannya dari para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh memulai melakukan mudarat dari diri sendiri maupun membalas dari mudarat dengan mudarat kepada orang lain. Ya. Atau maknanya tidak boleh mudarat diri sendiri maupun mudarati orang lain. Nah, perbedaannya hampir-hampir sama ya. Maknanya intinya bahwa tidak boleh di dalam Islam tersebut melakukan sesuatu yang dapat merusak diri sendiri maupun merusak orang lain. Nah, dengan adanya perselisihan para ulama tentang hukum rokok ini, tentu kita melihat mana yang lebih kuat dari ketiga pendapat ulama ini. Adapun ulama yang pertama mengatakan bahwa hukum segala sesuatu boleh dan tidak ada dalil yang mengharamkannya. Maka pendapat ini dibantah bahwa merokok ini merupakan sesuatu yang dapat merusak. Maka Allah sudah melarang melakukan sesuatu yang merusak diri kita. Jadi dalilnya yaitu keumuman larangan untuk merusak diri. Dan seiring dengan perkembangan ilmu kesehatan, maka dari dulu sampai sekarang selalu para dokter, orang yang paling mengerti tentang kesehatan, mereka sepakat tidak ada manfaat dari rokok tersebut, hanya mengakibatkan ya kerusakan bagi orang yang mengkonsumsinya, kerusakan bagi dirinya juga ke orang lain. Bahkan kita mendapat cerita ada orang yang tidak merokok ya atau perokok pasif, tetapi keluarganya, anggota keluarganya ada yang merokok. Yang lebih parah yaitu orang yang tidak merokok ya. Jadi ini merusak orang lain. Jadi dalilnya larangan
untuk merusak diri. Kemudian adapun dalil ulama mengatakan hukumnya hanya makruh disebabkan yaitu bau yang tidak sedap dikeluarkan oleh orang perokok, maka melihat hukum ini belum secara keseluruhan, hanya melihat pada bahaya baunya saja. Padahal ada yang lebih berbahaya dari bau, yaitu dapat merusak organ tubuh dari orang yang mengkonsumsi rokok tersebut. Ya. Bahkan kita sudah mengetahui pada kemasan rokok tersebut, rokok dapat membunuhmu. Nah, jelas-jelas bahwa ya itu adalah sesuatu yang merusak. Ya, sesuatu yang dapat merusak, maka syariat kita mengharamkan hal-hal yang dapat merusak diri maupun orang lain. Nah, kemudian setelah kita mengetahui hukum rokok tersebut, bagaimana hukum jual beli rokok dan juga bahan baku utama dari rokok itu adalah tembakau. Ya. Karena saat ada yang mengatakan bahwa rokok haram, nah, kemudian ada yang mengatakan bahwa rokok ini merupakan sumber penghasilan bagi para petani. Ya, para petani yang mereka di daerah-daerah yang cocok untuk menanam tembakau ini, penghasilan utama mereka dari menanam tembakau ini. Ya, jadi mulai dari petani, kemudian para pekerjanya yang di pabrik, ya, kemudian bahkan pendapatan bagi negara, pajaknya, bahkan kalau kita perhatikan, ya, orang-orang yang menjual di warung-warung, mereka kadang-kadang jualannya utamanya adalah sembako, tapi tetap menjual rokok. Alasannya apa? Biasanya ibu-ibu? Nah, ternyata rokok ini ya untuk mengundang orang-orang untuk belanja ke sana. Jadi untuk mengundang, karena awalnya dia hanya cari rokok, tapi setelah itu dia akan mulai membeli yang lain-lainnya. Jadi kalau dagang nggak jual rokok itu nggak lengkap katanya. Sedikit orang yang datang. Dan itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita lihat saham yang bagus, usaha yang bagus dari dulu sampai sekarang, bahkan orang menjadi orang terkaya. Karena dari apa? Dari rokok. Sahamnya bagus, untungnya tinggi terus. Ya. Nah, inilah ujian dari Allah SWT. Nah, dengan demikian, tadi kita sudah mengetahui bahwa rokok itu sesuatu yang diharamkan. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu untuk dikonsumsi, maka haram hukumnya untuk memperjualbelikannya. Maka demikian hukum menjual tembakau bagi para petani hukumnya haram. Ya. Tidak boleh petani untuk menanam tembakau. Karena tembakau itu hanya untuk apa? Hanya untuk rokok. Kecuali kalau memang menanam tembakau untuk kebutuhan lain yang bermanfaat. Dan itu pun penggunanya tidak banyak. Ya. Dan pasti kalau orang menanam tembakau itu hanya untuk rokok penggunaannya. Sehingga menanam tembakau ini hukumnya adalah diharamkan. Hasil menjualnya juga diharamkan. Begitu juga dengan orang bekerja di pabrik rokok tersebut, hukumnya adalah di dalam Islam adalah haram. Membeli saham rokok juga hukumnya adalah haram. Ya. Dan ingatlah, seorang muslim meyakini Allah lah pemberi rezeki. Tidak mungkin Allah menjadikan kita sengsara hanya sedikit yang diharamkan, masih banyak yang halal yang lainnya. Ya. Dan itu lebih berkah. Bisa mengganti dengan tanaman yang lain lebih bermanfaat.
menggantinya misalkan dengan kentang. Ya, biasanya kan tembakau daerah dingin ya. Nah, diganti dengan kentang dan lain-lainnya yang dibolehkan di dalam Islam. Dan bahwa Allah memberikan ujian dari sesuatu yang dosa tersebut, dan Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, mencari ridha Allah Ta'ala. Mungkin awalnya mungkin berat, terbiasa menanam tembakau, ya, udah terbiasa, sudah mengetahui caranya. Kalau mengganti yang lain nanti takut pasarnya kemana. Nah, itu hanya kekhawatiran saja. Dan Allah lah pemberi rezeki. Sungguhnya Allah tidak mungkin menjadikan seorang yang bertakwa kepada Allah akan mati. Bahkan Allah menjamin rezekinya. Allah mengatakan, wa may yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang betul-betul takut kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Dan inilah seorang muslim hendaknya meyakini syahadat Allah ini untuk menjaga diri kita. Haram kita memperjualbelikan rokok tersebut. Jangan sampai ada keyakinan kalau saya tidak menjual rokok, nanti orang-orang nggak ada yang datang ke warung saya. Ya. Dan mungkin awal-awalnya yang berat. Ya, memang itu yang dirasakan bagi orang-orang jualan. Ketika ditanya, heran bahkan ya, ada rokok nggak? Kami nggak jualan rokok. Heran orang biasanya. Ya. Nah, jadi tapi ketika orang sudah tahu, ya bahkan bisa menjadi, oh toko di sana nggak jual rokok. Nah, itu menjadi promosi ya, promosi orang-orang jadi tahu jadinya bahwa yang dijual ya jadi terkenal, tidak menjual sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Nah, kemudian berikutnya hukum alat musik. Ya, bagaimana hukum alat musik di dalam Islam? Ini juga hal yang penting kita ketahui bagi seorang muslim terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman kita sekarang ini, hal-hal yang kita bahas tadi sangat banyak dilakukan oleh masyarakat kita. Ya. Nah, sebagai seorang muslim kita harus mengetahuinya, hukumnya, dan semoga kita dapat memahami yang baik dan Allah mudahkan kita untuk melaksanakannya. Di antaranya itu masalah musik. Allah SWT di antara tujuan utama syariat adalah untuk mengingat Allah. Ya. Kalau kita lihat bahwa syariat Islam tersebut tujuannya agar kita selalu berserah diri kepada Allah, selalu mengingat Allah SWT. Di antaranya surah Al-Ankabut, Allah berfirman, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, yaitu Alkitab, Al-Quran. Kemudian dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya berzikir kepada Allah adalah lebih besar keutamanya dari ibadah-ibadah yang lain. Ya. Jadi Allah menyebutkan dalam ayat ini, ibadah yang paling utama adalah berzikir kepada Allah. Ya. Dan ibadah yang paling utama juga yaitu adalah ibadah salat. Maka salat 5 waktu yang awalnya Allah wajibkan kita, awal perintahnya berapa kali sehari semalam, Bu? 50 kali. Kemudian Rasulullah SAW meminta pada Allah agar akhirnya diringankan dan akhirnya menjadi 5 kali. Tapi pahala 5 kali ini sama 50 kali. Kemudahan diberi Allah Ta'ala. Awal-awalnya Allah ingin berikan kebaikan pada kita untuk selalu ingat kepada Allah. Misalkan bangun tidur kita lupa dengan Allah.
Allah panggil kita untuk kembali mengingat Allah SWT. Kemudian terbit matahari kita bekerja mencari dunia, ya, sibuk dengan ngurus anak. Nah, di siang hari Allah kembali mengingat kita, memanggil kita untuk ingat kembali pada Allah, berzikir pada Allah. Itu dia yang sholat apa? Zuhur. Kemudian di waktu-waktu kita capek bekerja, kita lalai tentunya. Allah panggil lagi kita untuk melakukan ibadah sholat asar. Kemudian di malam hari juga, ya, waktu-waktu yang berat, kita biasanya sudah lalai. Allah panggil lagi kita untuk berzikir pada Allah. Allah ingin supaya tujuan syariat ini adalah selalu ingat pada Allah, dan itulah ibadah yang paling utama, ya. Sehingga yang paling baik itu adalah al-ihsan. Kita beribadah seolah-olah Allah melihat kita. Kita selalu diawasi oleh Allah SWT. Dan inilah yang paling utama bagi seorang muslim, yaitu ketika dia sudah mencapai derajat selalu diawasi oleh Allah SWT. Berarti dia selalu ingat dengan Allah SWT. Dan Allah juga berfirman surat Thaha ayat 14, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ya. Sungguhnya akulah Allah yang berhak disembah, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat. Tujuannya untuk apa? Li dzikri. Jadi salat itu tujuannya untuk mengingat Allah SWT, berzikir kepada Allah. Makanya doa-doa yang kita ucapkan di dalam salat tersebut seluruhnya adalah, ya, bagaimana kita menserahkan diri kepada Allah SWT, mengingat Allah Ta'ala, meminta pertolongan dari Allah. Dan Allah juga menyampaikan surah Ar-Ra'd ayat 28, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya. Orang-orang beriman, hati mereka akan tenang dengan zikir kepada Allah. Dengan sebab mereka beriman, kemudian dengan berzikir pada Allah akan menjadikan hati mereka tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah sungguhnya dengan zikir kepada Allah ini akan memberikan ketenangan pada hati kita. Sebaliknya, musuh kita semua adalah syaitan. Setan berusaha menjauhkan kita dari mengingat kepada Allah SWT. Allah sudah mengingatkan pada kita, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawah wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Sungguhnya syaitan hanya ingin menjadikan kalian saling bermusuhan, bermarah-marahan, yaitu diakibatkan dari khamar, memakan khamar, mengkonsumsi khamar, kemudian juga judi, dan memalingkan kalian dari mengingat Allah SWT, dan memalingkan kalian dari ibadah salat. Apakah kalian mau berhenti? Ya. Nah, ayat ini turun tentang pengharaman khamar, yang mana di akibat khamar ini hampir terjadi perselisihan di antara para sahabat. Maka akhirnya Allah Ta'ala mengharamkan khamar karena menyebabkan perselisihan yang diakibatkan dari khamar tersebut. Maka ayat ini menjelaskan bahwa tujuan utama dari syaitan bagaimana memalingkan manusia dari berzikir kepada Allah SWT. Nah, apa saja yang dapat memalingkan seorang manusia dari zikir kepada Allah? Di antaranya, ya, sebagaimana yang disebutkan Allah Ta'ala dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulikum amwalukum wal auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaikumul khasirun. Ayat ini juga menjelaskan bahwa, ya, hal yang awalnya boleh akan berubah menjadi haram kalau sampai melalaikan dari zikir kepada Allah SWT. Saya ulangi kembali, surah Al-Munafiqun ayat 9 ini menjelaskan
sesuatu yang hukum asalnya adalah dibolehkan, tetapi akan berubah menjadi haram kalau sampai melalaikan dari zikir kepada Allah, ingat kepada Allah SWT. Yang mana Allah mengatakan, hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Ya, merugi menunjukkan sesuatu yang dosa. Tidak mungkin Allah mengatakan bahwa memiliki harta, memiliki anak itu adalah sesuatu yang merugi kalau tidak sampai mengakibatkan dari harta tersebut, ya. Kalau dia sudah menyebabkan lalai di zikir pada Allah, inilah yang menyebabkan orang tersebut rugi. Dan merugi itu akibatnya adalah melakukan sesuatu yang dosa. Nah, jadi harta dan anak kalau sampai mengakibatkan dengan harta tersebut lalai dengan kewajiban kepada Allah, ya, lalai dari sholat bagi laki-laki, ya, anjuran untuk berjamaah, wajibnya berjamaah, akhirnya tidak sholat. Tapi karena harta, misalkan, atau karena harta seorang istri akhirnya apa? Mengerjakan sholat di akhir waktu. Nah, karena anak juga akhirnya istri mengerjakan sholat di akhir waktu, lalai dari zikir pada Allah Ta'ala. Nah, ini sesuatu yang merupakan bermaksiat kepada Allah SWT. Nah, berikutnya yang dapat melalaikan seorang dari zikir kepada Allah adalah alat musik. Maka kita lihat bagaimana dalil-dalil tentang pengharaman alat musik ini. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan datang suatu masa di mana terdapat sekelompok umatku menghalalkan perzinaan, menghalalkan memakaikan sutra bagi laki-laki, menghalalkan minum khamar, dan menghalalkan alat musik. Al-ma'azif ini adalah alat musik. Nah, Rasulullah SAW ya jelas mengatakan bahwa alat musik ini sesuatu yang diharamkan. Nanti di akhir zaman orang-orang akan menjadikannya sesuatu yang halal, biasa mereka lakukan. Kemudian dalil yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan disesuaikan oleh Al-Albani. Fi hadhil ummah khasfun wa mashun wa qadhfun. Akan terjadi bencana menimpa umatku. Bumi ditenggelamkan, wajah mereka diubah bentuknya, dan mereka dihujani batuan. Seorang laki-laki bertanya, faqala rajulun minal muslimin, ya Rasulullah, wa mata dzalik? Wa mata dzaka? Maka seorang bertanya, wahai Rasulullah, kapan kejadiannya itu? Yaitu kejadian mereka ditenggelamkan oleh bumi, kejadian mereka diubah bentuknya, dan kejadian mereka dihujani dengan bebatuan. Ya. Maka Rasulullah SAW menjawab, idza zaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Apabila bermunculan para biduan wanita dan alat musik serta arak diminum, itu khamar diminum. Ya. Jadi jelas-jelas di sini menjelaskan ancaman azab Allah SWT bagi orang yang melakukan hal-hal berikut. Di antaranya itu orang yang memainkan alat musik. Ya. Kemudian banyaknya biduan wanita dan khamar, banyaknya orang-orang meminum khamar. Inilah menunjukkan hal ini adalah sesuatu yang diharamkan. Karena Allah tidak akan berikan azab kecuali pada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani, innallaha harrama 'alaikumul khamra wal maisira wal kubah. Sungguhnya Allah mengharamkan pada kalian khamar, judi dan kubah. Kubah itu adalah gendang. Ya. Jadi ini juga hadis yang jelas bahwa alat musik tersebut adalah sesuatu yang diharamkan di dalam Islam untuk memainkannya. Nah, berdasarkan teks hadis ya yang tadi sudah kita sebutkan, maka beberapa ulama sudah menukilkan bahwa ulama Islam sepakat tentang keharaman alat musik ini. Ya. Jadi ulama-ulama Islam pada awal-awal keislaman mereka seluruhnya sudah sepakat. Mazhab yang 4 seluruhnya ya. Mereka ulama-ulama sebelumnya mulai dari ulama mazhab yang 4 dan ulama-ulama sebelumnya mereka seluruhnya sudah sepakat mengharamkan alat musik tersebut. Ini yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah, yang mana mengatakan alat musik seperti rebab, seruling, sepakat para ulama merupakan alat untuk berbuat maksiat. Ya. Kemudian kalau kita perhatikan dengan alat musik ini akhirnya apa? Anggap saja rebana misalkan. Apa yang masih ada yang mengatakan bahwa ini apa? Islami. Akhirnya apa yang dilakukan ibu-ibu rebana? Menggunakan apa? Berhias, tabaruj, menggunakan make up, ya. Kemudian lipstick, tampilnya di mana? Di hadapan orang-orang, laki-laki, ya. Nah ini akhirnya mengundang maksiat yang lain. Nah itu yang sudah Islami, apalagi yang bukan Islami. Ya, menampilkannya saja sudah banyak orang-orang yang buka auratnya, kemudian joget-joget. Nah ini mengundang maksiat lainnya, sehingga para ulama sepakat bahwa alat musik itu adalah alat untuk berbuat maksiat. Maka Ibnu Rajab berkata, tidak seorang pun ulama salaf yang membolehkan mendengar alat musik kecuali generasi setelahnya, yaitu dari sebagian ulama Zahiri. Nah, jadi Ibnu Rajab mengatakan bahwa ulama sebelum muncul Zahiri, mazhab Zahiri, ya, mereka sudah sepakat bahwa musik itu adalah sesuatu yang haram. Jadi ulama yang mengatakan halal itu adalah ulama Zahiri belakangan. Nah, apa perkataan Ibnu Rajab? Akan tetapi pendapat ulama Zahiri tersebut tidak dianggap. Ya, kenapa tidak dianggap? Karena sudah ada kesepakatan ulama sebelumnya. Sehingga kalau ada ulama menyelisih berikutnya ini tidak dianggap. Begitu juga Ibnu Nujaim berkata, ijma' para ulama akan keharaman nyanyian bila disertai alat musik. Jadi haramnya nyanyian tersebut karena disebabkan apa? Adanya alat musik. Ya. Dan ini yang disebutkan oleh Ibnu Nujaim. Kemudian Imam Nawawi dalam bukunya Minhajut Talibin menegaskan keharaman memainkan alat musik serta mendengarkan alunan musik. Ia berkata haram hukumnya memainkan alat musik seperti gendang, gitar, seruling, dan juga haram mendengarkannya. Nah, jadi jelas bagi kita bahwa ulama dahulu mereka sudah sepakat tentang haramnya alat musik ini. Ya, adapun yang menyelisihi yang mengatakan halal yaitu ulama belakangan, diantaranya yaitu mazhab Zahiri. Dan adapun orang-orang yang mengatakan alat musik itu halal sekarang ini adalah mengambil pendapat dari ulama Zahiri. Maka pendapat yang kuat ya berdasarkan dalil yang jelas-jelas dari Nabi SAW bagaimana haramnya, karena alat musik ini adalah faktor utama orang-orang melakukan maksiat kepada Allah SWT, dan alat itu sendiri sudah sesuatu yang diharamkan. Nah, bagaimana hukum menjual musik? Maka hukumnya adalah sesuatu yang haram juga. Ya.
Dan upah melakukan memainkannya atau memberikan upah kepada orang yang memainkan musik juga ada sesuatu yang diharamkan. Ya. Tidak boleh kita memberikan sumbangan untuk apa? Untuk cara dangdutan misalkan. Haram hukumnya. Ya. Nah, kenapa tolong menolong dalam hal maksiat kepada Allah SWT? Allah Ta'ala mengatakan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka jelas ya, pendapat yang kuat dalam syariat Islam bahwa alat musik, mendengarkan, memainkan dan sesuatu yang diharamkan, maka membantu melakukan yang haram juga sesuatu yang diharamkan. Semoga ini dapat kita pahami dengan baik dan Allah Ta'ala berikan pada kita hidayah, dan Allah Ta'ala berikan pada kita kemudahan untuk mengamalkannya, dan akhirnya kita menjadi penduduk surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Ustadz, apakah para petani yang menanam tembakau diberi uzur atas ketidaktahuannya tentang hukum tembakau itu sendiri? Mengingat banyak petani yang awam tentang hal ini. Iya. Di antara uzur tidak dianggap suatu kesalahan, suatu dosa, yaitu ketika tidak mengetahuinya. Ya. Wa'nil jahili hatta ya'lam, dari orang yang bodoh sampai dia mengetahuinya. Uzur atas dia tidak mengetahuinya. Tetapi kalau ada unsur sengaja tidak mau tahu, maka Allah pun ya akan berpaling dari orang tersebut. Jelas maksud saya? Karena sebagian kaum muslimin memang tidak mau tahu urusan agamanya. Ketika dia lalai terhadap hukum Allah Ta'ala, tidak mau belajar, tidak mau tahu, maka Allah pun menjauh dari dia. Nah, kalau Allah sudah menjauh dari orang tersebut, maka hidupnya pun akan sengsara. Ya, makanya ketidakingentahuannya tersebut, tidak mau belajar hukum Islam, nah maka Allah pun menjauh dari orang tersebut. Hidupnya pun tidak akan bahagia. Nah, ini pentingnya bagi kita untuk jika ada orang-orang kita sayangi, hendaknya kita beritahu ya, dan memotivasi mereka untuk terus mempelajari agama Islam. Karena kita butuh pada syariat Allah Ta'ala untuk membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Orang yang tidak mau tahu, maka Allah akan menjauh dari orang tersebut. Nah, wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bapak saya muslim dan masih merokok. Terkadang bapak menyuruh saya untuk membelikan rokok. Saya sudah berusaha untuk mengingatkan bapak dan menolak secara halus ketika bapak minta dibelikan. Ini membuat bapak marah. Apa yang harus saya lakukan dalam kondisi tersebut? Jazakallahu khair. Kita harus tegas dalam syariat Allah SWT. Ya. Tapi ketegasan kita bukan berarti kita tidak berbuat baik kepada orang tua kita. Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk wajib berbuat baik kepada orang tua. Ya. Nah, maka di antara bentuk baik kepada orang tua tidak membantunya dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak boleh mentaati makhluk untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Dengan demikian, ya, ketika disuruh untuk membeli rokok, maka kita sampaikan apa yang kita yakini, bahwa ini sesuatu yang diharamkan. Saya tidak akan mau membantu, tapi saya siap akan membantu untuk hal-hal yang selain dari ini. Ya, maka kita berikan alternatif bagi orang tua kita tersebut agar mau berhenti dari merokok. Misalkan
ya, apa kira-kira yang membantu dia untuk tidak merokok? Ini harus kita pikirkan sebagai anak. Nah, ini memang tidak mudah. Ya, seorang yang sudah tumbuh dari kecilnya merokok, bahkan orang-orang dulu itu memang sengaja disuruh orang tuanya untuk merokok supaya segera mencari uang. Sini merokok kamu, biar setelah itu kamu bisa mencari uang. Nah, memang disuruh orang tuanya dahulu. Nah, dari kecil sudah merokok. Ya, biar semangat, alasannya biar semangat cari uang. Ya. Nah, tidak mungkin kita bisa merubahnya hanya dalam satu kali ucapan. Ini tidak mungkin, mustahil. Maka memang butuh ya dengan usaha yang maksimal dari kita berupa kecintaan kita pada orang tua kita. Kemudian carilah cara-cara yang terbaik. Ya, bagaimana memalingkannya, baca-baca referensi dari bagaimana cara orang-orang bertobat dari rokok, ya, lihat pengalaman orang-orang sudah tobat dari rokok. Nah, itu kita lakukan. Dan alhamdulillah, ya, terkadang seorang tersebut dengan dipaksa dia bisa berhenti. Maksud saya begini, ya, kita sampaikan dulu bahwa mudarat merokok. Kemudian setelah kita sampaikan kita tidak akan membantu dalam merokok dengan cara yang baik. Adapun yang lain kita harus berbuat baik pada orang tua kita, supaya orang tua kita betul-betul dia merasa kita sangat cinta kepada dia, ya, supaya dia merasa betul-betul kita cinta. Jangan sampai kita tidak peduli dengan orang tua kemudian melarangnya merokok. Ini makin menyebabkan dia merasa anak ini makin tidak sayang kepada saya, ya. Jadi kita harus memastikan dulu kita betul-betul bagaimana sangat mencintai orang tua kita, supaya dia merasakan kita melarang itu karena kecintaan kita pada dia. Nah, setelah itu kita ambil langkah-langkah, ya. Misalkan kalau orang tua tersebut sangat membutuhkan pada kita hentikan, ya. Misalkan butuh uang jajan kita hentikan. Nah, kita sampaikan misalkan saya berikan segini tapi sarannya berhenti dulu merokok, ya. Kita berikan dulu berapa waktu, bikin perjanjian yang mana bertahap, ya. Dan nanti kalau lihat perkembangannya kemudian baru betul-betul bikin perjanjian lebih kuat. Karena dengan demikian banyak orang yang berhasil. Contohnya dalam menyalurkan bantuan kepada orang fakir miskin, ya, kita bikin perjanjian dengan syarat berhenti merokok. Nah, karena dia sangat butuh akhirnya berhenti merokok. Nah, ini salah satu sarana untuk membantu orang yang kita cintai berhenti dari hal yang merusak dirinya dan juga keluarganya. Wallahu ta'ala. Beberapa waktu lalu beredar pernyataan bahwa buah pala hukumnya haram. Bagaimana pendapat Ustadz? Buah pala dianggap bisa memabukkan, sedangkan biji pala untuk bumbu masak. Bagaimana hukumnya? Oh, alam saya tidak tahu, ya. Buah pala bisa memabukkan, maksudnya bagaimana? Ada yang tahu bagaimana buah pala bisa memabukkan? Intinya, kalau mungkin kita sudah pernah bahas, ya, bagaimana hukum khamar, sudah kita jelaskan bahwa kalau tidak sampai memabukkan, ya, ini buah palanya mabuknya kena makan sekilo atau gimana ini, ya. Karena kalau kita belajar tentang khamar kemarin, yang penyebab mabuk itu adalah khamar, alkohol. Kan alkoholnya di atas 20% ya kalau nggak salah, ya. Di atas 20%. Nah, kalau kurang dari itu maka dia tidak memabukkan. Nah, durian ada kandung alkoholnya. Pala mungkin ya bisa menyebabkan mungkin karena ada kandung alkoholnya. Nah, tapi durian itu yang bisa bikin mabuk kalau makannya berlebihan. Nah, maka ini sebetulnya tidak memabukkan. Maka hukumnya halal, kembali pada hukum asalnya adalah dibolehkan. Wallahu ta'ala.
Bismillah Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita membeli barang yang mana barang tersebut bersistem MLM, tapi kita hanya jual putus, tidak sebagai member harga untuk keperluan pribadi saja. Yang kedua, bagaimana jika kita berjualan, kita japri konsumen satu-satu untuk menawarkan dagangan kita, padahal kita sudah bikin iklan di status WA dan grup yang ada. Apakah diperbolehkan? Jazakallahu khair. Baik. Yang pertama, kita butuh suatu produk yang dijualnya secara marketingnya menggunakan MLM, ya. Nah, kita membelinya karena kebutuhan dan kita tidak ingin ikut dalam pemasarannya dengan cara MLM tersebut, tapi hanya untuk membernya supaya mendapatkan harga lebih murah. Maka Allah Ta'ala kembali pada hukum asalnya, ya, bahwa jual beli itu adalah dibolehkan, dan juga jual beli tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Jika barang itu adalah dibolehkan syariat Islam, maka hukum asalnya tidak boleh kita untuk membelinya, ya. Dan kita mengingkari, ya, MLM-nya tersebut. Ingkari MLM-nya, bahwa MLM ini terdapat unsur kezaliman, unsur gharornya, ketidakjelasan, ya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kedua, menjual dengan cara menawarkan, bisa jadi ini berarti berbeda antara satu orang dengan orang lain, ya. Kenapa dia harus japri? Karena dia mungkin pertama harganya tidak diketahui orang lain, dan juga bisa jadi dengan japri ini dia akan membedakan antara harga satu orang dengan orang lain, ya. Wallahu ta'ala, maka selama hal ini tidak mengakibatkan, yang penting bagi kita adalah tidak mengakibatkan unsur kezaliman, gharar atau riba, maka ini dibolehkan. Hukum asal jual beli adalah dibolehkan, ya. Selama tidak ada unsur kezaliman, gharar dan ribanya, maka hukum asalnya adalah dibolehkan. Kemudian, bolehkah kita menjual harga barang berbeda satu orang dengan orang lain? Maka tidak masalah, boleh, ya. Dibolehkan kita menjualnya berbeda-beda, karena tidak ada batasan di dalam Islam untuk batasan mengambil keuntungan dari satu barang tersebut. Wallahu ta'ala, kembali pada hukum asalnya dibolehkan. Mungkin ada yang tambahkan tentang kenapa harus memberikan harga satu-satu ini, tambahan dari Ibu, kenapa Ibu melakukannya? Biasanya pertanyaan ini pasti ada sesuatu hal yang bikin agak ragu hukumnya. Apanya yang bikin ragu, Ibu? Silakan. Hah? Oh, oh, pertanyaannya pada mengganggu atau tidaknya pada anggota itu. Ya, itu jangan tanya kepada saya, Ibu. Tanya kepada orang-orang yang dikirimin itu. Dia merasa terganggu atau tidak, ya. Nah, iya kan, benar kan? Biasanya pasti ada pertanyaan ini, ada yang masih belum terjawab. Ada satu yang bikin syubhat. Tanyakan pada orang, ya Bu, izin pada mereka, ya. Betul. Nah, ternyata pada adab dalam memasarkannya. Kalau sampai terganggu, nah ini benar, ya.
Karena salah satu yang diharamkan dalam Islam itu ketika seorang terpaksa untuk membeli. Nah, kalau sampai dia memasarkan terus setiap hari, akhirnya dia merasa nggak enak. Ya udahlah, saya beli. Nah, ini akan mengakibatkan dia terpaksa. Nah, ini maka bisa mengakibatkan ini menjadi jual beli yang diharamkan. Ya. Nah, jadi ada unsur keterpaksaannya tersebut. Jangan kita berdagang itu terlalu seolah-olah memaksakan agar orang lain tersebut membeli dari kita. Ya. Ini yang perlu kita jaga. Karena akhirnya orang akan berdampak, udahlah setiap hari dikirimin kok nggak beli, nggak enak ini. Ya. Dikirimin nggak enak. Akhirnya ada unsur nggak enaknya. Ada unsur paksaan, bukan berdasarkan pada Allah Ta'ala mengatakan illa antakuna tijaratan antara diminkum. Dibolehkan berdasarkan jual beli yang memang berdasarkan kerelaan hati. Ya. Ada sebagian orang itu merasa tidak nyaman ketika sering dijapri, dan itu tentu berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Nah, bagi orang jika kita sempat memasarkan pada orang yang tidak nyaman dikirimin terus, akhirnya dia membeli, maka ini menjadi harta haram bagi kita. Ya. Betul, pertanyaannya bagus. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz beserta keluarga, seluruh ulama, guru-guru kita, dan seluruh kaum muslimin. Amin. Izin bertanya Ustadz, mohon maaf di luar tema, bagaimana sebaiknya atau apa yang bisa dilakukan seorang muslim untuk mempersiapkan keuangan saat masa pensiun dengan niat tidak ingin menjadi beban bagi keturunannya dan orang lain di masa tersebut? Mohon nasihat Ustadz, jazakumullah khairan. Mempersiapkan keuangan saat masa pensiun. Ya. Maka yang perlu kita siapkan itu adalah keimanan kita yang diperkuat, Ibu. Ya. Karena Allah Ta'ala mengatakan wa may yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi pikirkan bagaimana keimanan kita makin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita siapkan. Bagaimana saya sudah tua ini, harusnya iman saya harus bertambah, ilmu saya makin bertambah, makin yakin dengan Allah Ta'ala. Kalau sudah begitu, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Ya, Allah pasti memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini yang pertama. Jadi memperbanyak mempelajari syariat Islam, akidahnya, mempelajari Al-Quran, hadis Nabi, akidahnya, muamalahnya, adabnya, amalkan. Jadilah orang, maka kita jadi orang yang paling takut kepada Allah SWT. Adapun berikutnya adalah usaha. Ya, setelah kita meningkatkan keimanan, berikutnya adalah berusaha. Bentuk usahanya bisa dengan cara mempersiapkan bentuk-bentuk usaha yang bisa menghasilkan di saat kita pensiun. Nah, itu hanya usaha. Ya, tapi yang paling penting adalah bagaimana mempersiapkan menambah ketakwaan kita pada Allah Ta'ala. Usaha itu sia-sia kalau tidak diikuti dengan ketakwaan pada Allah. Wallahu ta'ala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya, nasihat bagi yang mau pensiun. Jadi jangan khawatir rezekinya, Bu. Siapa tahu besok udah mati, Bu. Jadi yang perlu ditakutkan itu apa? Apa yang kita bawa untuk akhirat. Ya, itu yang kita khawatirkan. Kalau kita sudah bagus takwa kita pada Allah, Allah tidak akan nyanyikan kita. Ya. Dari arah manapun Allah akan berikan rezeki pada kita. Jadi itu yang paling penting. Allah Ta'ala. Bukan ibu saja, saya pun begitu ya. Bisa jadi saya mati besok. Ya. Jadi yang kita khawatirkan adalah bagaimana kita meningkatkan, perlu kita siap adalah ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, kapankah seorang muslim dibolehkan untuk berhutang? Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW kapan berhutang. Beliau berhutang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Dan apa yang beliau lakukan? Ya, jadi berhutangnya memang untuk kebutuhan yang pokok. Dan beliau pun berusaha untuk
selamat dari hutang yang akhirnya tidak bisa membayar. Nah, ini yang perlu kita khawatirkan, ya. Berdoalah kepada Allah dari hutang yang tidak bisa kita membayarnya. Nah, kalau kita sudah berdoa kepada Allah, berarti kita juga ada usaha untuk jangan sampai berhutang yang kita tidak bisa membayarnya. Kalau kita sudah berdoa kepada Allah, pasti Allah akan menjauhkan kita dari hutang yang akhirnya kita tidak bisa membayarnya. Paham maksud saya? Pertama, berhutang karena ada kebutuhan pokok. Kedua, berdoalah kepada Allah jangan sampai berhutang yang mana kita tidak bisa membayarnya, atau kita perkirakan kita tidak bisa membayarnya. Sehingga Allah akan memberikan ya beban pada kita, kalaupun harus berhutang tapi kita bisa mampu untuk bayarnya. Ya. Nah, ini setelah kita memahami itu, kemudian cara berikutnya, maka hendaknya ketika kita berhutang menjaminkan aset kita. Ada aset barang kita yang kita jaminkan. Kalau berikutnya ini juga tidak ada aset, akhirnya harus berhutang untuk kebutuhan pokok, maka Allah pasti akan membayarkan hutang orang tersebut. Kalau tidak di dunia, maka di akhirat nanti Allah kembali hutangnya. Ya, karena salah seorang istri Rasulullah SAW berhutang, kemudian ditegur bahwa dengan apa engkau bayarnya nanti. Maka beliau menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW, barang siapa yang berniat berhutang ingin membayarnya, maka Allah akan membayarnya di akhirat nanti. Nah, ini adalah untuk orang yang sudah menjalankan tahapan tadi. Pertama untuk kebutuhan pokok, kemudian berdoa kepada Allah dari bahayanya berhutang, hutang yang tidak bisa dibayar. Kemudian juga ya memang tidak memiliki aset, dan berdoalah kepada Allah agar Allah memudahkan untuk berhutangnya. Kalaupun tidak terbayar, sudah mati, maka Allah yang akan membayarkannya di akhirat nanti. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana hukumnya jika seorang berhutang secara berulang atau terus-terusan, apakah berdosa? Kalau memang ada kebutuhan tidak berdosa, hutang itu boleh, Pak. Ya, memang ada kebutuhan. Tapi tadi adabnya itu sudah kita sampaikan. Karena kelihatannya dia lebih mampu daripada saya. Syukran Ustaz. Maksudnya? Orang yang berhutang lebih mampu dari kita. Oh. Berarti orang itu tidak menjalankan adab tadi, adab berhutang, ya. Maka jangan kita bantu orang yang melakukan yang tidak menjalankan syariat Islam. Tadi kita sampaikan bahwa adabnya dalam berhutang itu adalah kebutuhan. Ada aset yang dijaminkan, ya. Nah, ini bermudah-mudahan dan dia tidak menjaga aset, kemudian tidak bayar hutangnya lagi, maka kita jangan membantu dia dalam melakukan maksiat. Allah Ta'ala. Ustaz, mohon izin bertanya, nanti weekend ada puncak perayaan hari ulang tahun RI, yang di situ ada acara pembagian hadiah lomba 17-an, ada acara dengan musik bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bolehkah saya hadir dan turut serta membantu dalam acara tersebut untuk toleransi ke masyarakat? Di awal ada iuran warga. Ya, Ibu kalau nggak bantu bagaimana? Ini ibu ya? Iya. Kalau nggak bantu, saya kira ini soalnya lupa saya kalau kajian ibu-ibu ini. Kalau tidak membantu bagaimana, Bu? Ya, nggak enak. Oh, kalau nggak enak aja nggak masalah, nggak usah dibantu, Bu. Ya, kalau hanya nggak enak saja nggak usah dibantu. Tapi kalau nggak membantu nanti diusir dari sana, nah baru, ya. Karena dalam maksiat betul-betul kita tidak boleh, ya. Allah merintahkan untuk berhenti, tidak boleh kita melakukan maksiat tersebut, maka tidak boleh kita melakukannya. Wallahu ta'ala. Maka bagaimana iuran tadi? Iuran juga, ya. Kalau kita tidak ikut iuran gimana? Diusir Ustadz, ya udah bayar aja iurannya. Tapi kalau udah diusir nggak enak aja, nggak usah iuran. Untuk konsumsi,
wajib kata Pak RT. Kalau Pak RT bilang wajib, ya udah kita bayar. Karena ada tanda tangan Pak RT Pak RW, maka ya kita bayar karena kita dizolimi ya. Nah, ada tanda tangan Pak RT RW-nya nggak, Bu? Semoga ada, Bu ya. Sehingga kita dizalimi. Karena dizalimi oleh pemimpin. Pak Ustadz, bagaimanakah cara bertaubat kalau mengurangi timbangan? Karena tidak mungkin meminta dihalalkan satu persatu. Maka kalau orang yang kita tahu, wajib kita kembalikannya. Orang yang pernah kita ambil hartanya, wajib kita, dan kita tahu orangnya, wajib kita kembalikan hartanya. Kalau kita memang tidak tahu orang tersebut dan di mana dia ya tidak bisa kembalikan hartanya, maka kita sedekahkan, niatkan pahalanya untuk orang tersebut. Semoga orang tersebut mau di akhirat ya pahala sedekahnya dari kita. Afwan Ustadz, apa hukumnya penghasilan yang dihasilkan dari menulis cerpen atau novel online? Ceritanya bisa tentang petualangan, roman. Ya. Allah alam, saya tidak tahu. Apakah boleh? Saya belum baca, Bu ya. Saya nggak tahu. Apakah boleh daun ganja dijadikan bumbu masakan? Penggunaannya hanya sedikit. Nggak boleh, haram hukumnya. Ya, sesuatu yang merusak kalau dia haram, walaupun sedikit tetap haram. Ya. Maka walaupun kalau dia sudah haram zatnya, walaupun sedikit dia tetap haram. Bismillah Ustadz, afwan izin bertanya, jika kita membeli barang pakaian dalam karung untuk dijual kembali, tapi kita tidak mengetahui kondisi barang tersebut, jika mendapatkan yang bagus kita untung bisa dijual, jika mendapatkan barang yang cacat kita rugi, tidak bisa dijual, bagaimana hukumnya? Kelihatan barangnya, Bu, dalam karung. Gharar ini nggak boleh ya. Tidak boleh menjual beli barang yang gharar, haram hukumnya. Iya benar ya, saya juga baru sadar ini, bagus pertanyaannya. Gharar. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya penjual yang menjual barang yang belum dipunyai? Nggak boleh. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, la tabi' ma laysa indak, jangan menjual barang yang belum engkau punyai. Contoh, kita menjual barang si A dan si A juga belum ada barangnya, masih ambil di agen, dan yang dijual hasil bumi, misalkan jagung. Iya, nggak boleh. Kecuali dengan cara salam. Salam itu bagaimana caranya? Minta uangnya seluruhnya di depan. Kalau orang nggak kenal, nggak mau dia. Ya. Supaya dibolehkan dengan cara sebutkan spek jagungnya, ya. Dan pembayaran uangnya semuanya dibayar di depan ketika kesepakatan, itu supaya dibolehkan. Ustadz, afwan izin bertanya, bagaimana hukum dropship, open PO dan just tip dengan calon pembeli yang telah mesepakati harganya dan tidak keberatan? Dropship, open PO dan just tip, ini 3 pertanyaan, 3 kali kajian harusnya nih, Bu. Iya. Dropship, open PO, just tip, ya. Sulit saya menjelaskannya ini. Ya, panjang. Bismillahirrahmanirrahim, bertanya, ada seorang karyawan yang bekerja di suatu perusahaan sebagai marketing. Beliau diperintahkan oleh atasannya untuk memberikan diskon yang tidak tertulis di atas kertas dan diberikan langsung kepada PIC suatu perusahaan yang membeli barang dari perusahaan tersebut. Beliau bekerja dengan catatan PIC tersebut harus membeli dalam jumlah yang banyak dan tagihan yang diberikan ke perusahaan PIC tersebut tanpa diskon. Jika perusahaan PIC ini membeli, maka PIC perusahaan ini akan mendapatkan jatah misalkan 20%. Ini suap ini. Disuap. Apakah ini termasuk haram? Iya, suap. Jika haram, bagaimana dengan gaji upah yang diterima oleh karyawan marketing tersebut? Nah, dia diperintahkan untuk melakukannya haram. Nah, nggak boleh. Haram, keluar dari pekerjaan tersebut.
ya. Suap ini sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Maka kita tidak boleh tolong menolong untuk sesuatu yang diharamkan. Assalamualaikum Ustaz, apa harta warisan dari seorang kakek yang beragama Nasrani haram kita ambil? Syukran. Kalau hadiah boleh, dia bukan warisan. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan la yarisul muslim kafir wal kafir muslim. Tidak saling mewarisi muslim dengan non muslim. Ya, tapi kalau dikasih hadiah boleh. Bedanya apa? Kalau harta warisan itu pembagiannya ditentukan dalam Islam. Ya. Tapi kalau ngasih hadiah ini hadiah untuk kamu, nah itu boleh, nggak ada masalah. Ustadz, ibu saya berpesan bahwa rumah peninggalan beliau tidak boleh dijual karena ada beberapa anak yaitu adik sepertinya butuh kepada harta waris ini. Bagaimana ini hukumnya Ustadz dari sisi nilai harta waris? Mohon nasihatnya. Hak adik hanya sebatas yang dijelaskan dalam Islam. Maka hak penanya jika memang ada haknya boleh. Ya, maka larangan ibu ini jika ada unsur kezaliman tidak wajib diikuti. Ya. Tapi bisa kalau ingin betul-betul ingin masalah islah, berdamai, ya nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau si anak tidak mau, maka perintah ibu tidak wajib ditaati. Paham maksud saya? Semoga bisa memahami ya. Kalau kurang paham bisa ditanyakan lagi, Bu. Ustadz, boleh tidak kita ikut iuran RT RW acara 17-an yang peruntukannya untuk hadiah, lomba, konsumsi, nyanyian, tarian? Ya, tadi sudah kita jelaskan. Ya, semoga memang wajib oleh RT RW. Maka ya karena kita dipaksa ya. Kalau tidak diwajibkan maka tidak boleh kita untuk membayarnya. Wallahu taala a'lam. Ya, ada tambahan Ibu dari yang bertanya tadi, harta warisan? Silakan. Tidak ada? Ya, semoga berarti sudah paham ya. Bahwa intinya ahli waris memiliki hak yang mana hak itu adalah Allah menentukan. Kalau sempat terzolimi salah satu hak, tentu perintah ibu tidak boleh dijalankan ya. Tapi kalau memang yang dizolimi ini ikhlas, mau dia ya, maka tidak ada masalah. Dan dia mendapatkan pahala dari Allah SWT karena sudah melakukan kebaikan kepada saudaranya, adiknya, dan juga yang diinginkan orang tuanya pun dia jalankan. Tapi kalau dia memang ada kebutuhan dan dia akan terzolimi, maka ya tidak boleh dia boleh bagi dia untuk mengambil haknya, tidak haram. Tidak haram dia melanggar perintah ibunya. Semoga ini dapat kita pahami dengan baik dan Allah Ta'ala mudahkan kita untuk mengamalkannya. Kita tutup dengan doa kafaratul. Silakan. Kuis. Ya. Satu pertanyaannya yang pertama, sebutkan daruriyatil khamsah. Ya. Daruriyatil khamsah. 5 hal yang dijaga di dalam syariat Islam. Silakan. Masya Allah. Ya. Yang kedua, apa hikmahnya Allah SWT mengharamkan alat musik? Apa hikmahnya di dalam Islam diharamkan alat musik? Rahasia Allah mengharamkan alat musik. Sebutkan. Nah, ini pemahaman ya. Masya Allah. Ya. Betul jawabannya, Bu. Karena alat musik ini dapat melalaikan zikir kepada Allah SWT. Orang kalau sudah suka musik, nah awalnya mungkin coba-coba, akhirnya
ketagihan, sulit untuk menghindarinya. Ketiga, sebutkan dalil tentang pengharaman dalil pengharaman rokok dan narkoba. Sama dalilnya, Bu, ya. Dalilnya sama, narkoba, rokok itu dalilnya sama. Apa dalil pengharamannya? Silakan. Ya, betul. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Alhamdulillah, kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.